Sebenarnya kita harus juga bisa memahami dalam politik nggak pakai uang. Pola itu kita nggak bisa mengatakan metode ini lebih unggul daripada metode yang lain. Ya. Tapi Di zaman alangkah sekarang gitu loh. Tapi alangkah baiknya jalur darat lah, gue bahasanya gitu ya. Jalur darat Iya. itu harus dibarengin sama jalur udara. Welcome to Queen Talk, one talk at a time. Terima kasih teman-teman masih selalu setia menonton Queen Talk di akun YouTube Salsa Aquina. Dan hari ini kita kedatangan seorang politisi muda, pemikir. Please welcome Kamal Ibrahim. Halo. Thank you sudah. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Queen? Baik juga, walaupun sempat sakit beberapa hari ini, tapi baik. demi Kamal Ibrahim jadi Waduh, tiba-tiba luar sehat biasa, gitu. luar biasa. Jauh-jauh loh dari Bogor ya. Betul. Bogor ini berapa jam sih? 1,5 jam lah dari sini. 1,5 jam. Wah, meluangkan waktunya buat ke Queen Talk. Thank you. Sebelumnya bolehlah kita cerita-cerita sedikit karena selama ini kita kenal hanya by phone aja. Yep. For the first time kita meet in real life. Yep. Masa kecilnya, remajanya, dewasa sampai di titik ini sebagai mahasiswa S2 ya. Yep. Boleh diceritain dong. Oke. Kalau gue sih memang lahir dan besar di Bogor ya. Bogor Pride. Bogor Pride banget. Bogor coret malah. Kita besar di Ciampea ya. Ciampea itu mungkin sekitar 5 kilo dari Dramaga, nggak jauh dari kota sih. Tapi intinya kita hidup di sana, lahir besar di sana, keluarga besar di sana. Jadi kalau ditanya orang mana ya sudah pasti orang Bogor. Kita kecil di sana, besar, sampai SMA di Bogor, terus kuliah, dapat kesempatan kuliah di Bandung. Sehingga kita merasakan hidup di luar daerah Bogor gitu ya. Jadi kita bisa banyak belajar hal juga banyak di daerah lain. Di Bandung 5 tahun dan akhirnya setelah lulus pulang ke Bogor dengan ada tanggung jawab ya. Karena kebetulan gue kan ada bisnis keluarga yang harus dilanjutkan juga. Dan memang setelah itu berjalan lah alamiah lah ya. Kebayang lah 5 tahun di Bandung, tiba-tiba teman hilang kan di Bogor ya. Ada yang pada ke Jakarta, ada yang kemana gitu kan. Pas pulang ke Bogor lagi, wah kita aktivitasnya apa nih gitu kan. Oh ternyata kita bisa bisa ngisi, kasih masukan, nasihat, ngasih ilmu ke anak-anak muda di sana gitu kan. Dan ternyata disambut positif sama anak-anak muda di situ dan ya sampai akhirnya jadi politik beginilah jadi. Wah, S1-nya dulu ambil apa? Dulu di UPI tuh Universitas Pendidikan Indonesia kita ngambil S1 Pendidikan Bisnis. Oh, relate, pantes. Dan meneruskan bisnis keluarga yang bergerak di bidang? Beberapa sih, ada konstruksi, juga beli mobil bekas, kita juga ada supply kopi. Di Bogor kan juga salah satu supply kopi atau penghasil kopi terbesar ya di Indonesia. Oh, oke. Jadi kita Palembang juga sih. Iya, betul. Nah, itu juga yang kita bermain di situ. Oke. Dan turns out ambil S2 ya? Iya, betul. Pas corona ya keputusan ini berarti diambil atau? Setelah corona malah. Setelah corona. Ambil jurusan? Ambil jurusan Magister Manajemen Bisnis di Sekolah Bisnis IPB. Wow. Betul. Tapi relate kan S1 sama S2 ya? Mencoba untuk relate. Supaya linear aja. Ya? Iya, betul. Supaya linear. Benar. Apakah itu juga yang mendasari Kak Kamal untuk terjun ke politik? Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Karena sebenarnya keputusan ngambil S2 ini jauh sebelum politik itu datang. Oh. Nah, ini yang juga orang belum tahu ya. Kan orang mikir, wah kayaknya Kamal udah punya ambisi apa gitu kan. Kayak Indonesia milik Kamal itu. Pokoknya Kamal nih. Enggak juga teman sebenarnya. Jadi memang ya karena kita juga di partai ini itu kan memang konsepnya itu bukan melamar ya. Kita dilamar partai. Oh, oke. Nah, itu yang memang sehingga dalam kehidupan ini kalau Queen nanya gua setahun yang lalu, gue bisa pastikan politik belum ada tuh begitu belum ada tuh. Belum secinta itulah. Bahkan tawaran itu kan belum muncul juga. Belum ada kayak terbenak buat terjun, belum ada ekspektasi sampai sana. Tapi ya ketika tawaran dari partai itu datang, ya kita kan isi horo ya, nanya ke keluarga besar juga, kita konsultasi sama kiai-kiai yang biasa kita ngaji, kita minta nasihat dan mereka ternyata turns out nggak disangka-sangka gitu, ternyata bilang ya maju aja. Itu yang udahlah kalau gitu kita mau apa lagi kan gitu. Dapat petunjuk dari langit juga. Begitulah bisa dikatakan. Keren.
Tapi apa respon teman-teman waktu Kak Kamal buat maju ke politik? Nah ini Pasti menarik. iya. Menarik. Apalagi yang selama ini sama sekali nggak pernah bahas politik, tiba-tiba terjun politik gitu. Tapi sebenarnya kalau politik sih dalam hidup bukan sesuatu yang asing-asing banget ya. Iya, pasti selalu bergesekan ya. Satu itu, kedua memang dulu gue waktu S1 kita juga kan aktif di BEM. Oh Nah, iya. jadi kan kita biasalah demo-demo begitu kan udah tahu lah ya, kajian isu. Kebijakan-kebijakan Betul, dikaji gitu ya. betul. Terus kita audiensi ke dinas-dinas dan seterusnya. Jadi mau demo di Gedung Sate kayak mau demo di Istana Negara udah kerasa lah ibaratnya kayak gitu. Cuman kan kita melihat politik dari perspektif mahasiswa saat itu. Nah dari situlah ya kita bisa tahu bagaimana masyarakat sangat butuh diperjuangkan dalam hal aspirasi ya. Karena kan masyarakat nggak ada waktu dia untuk menyuarakan aspirasi itu ya. Mahasiswa bisa lewat situ. Tapi memang setelah gue pelajari perjuangan di jalanan itu ya, bahasanya kan perjuangan di jalanan itu ternyata nggak cukup, nggak bisa menghantarkan kita sampai ke titik bisa nih merubah keputusan itu. Iya. Dan ternyata memang mau tidak mau, suka tidak suka ya jalur politik praktis itulah yang memang lebih efektif dan lebih jitu untuk kita merubah nasib masyarakat tuh di situ. Benar-benar setuju. Karena beberapa di ya video-video lah suka nonton juga kan. Gimana cara kita merubah rezim kalau kita tidak memilih perwakilan rakyat yang tepat, karena yang merubah kan adalah beliau-beliau nanti. Betul. Gitu ya. Betul. Gimana sih cara Kak Kamal melihat potensial Gen Z ini 52 Gen Z dan milenial ini 52% ya? Betul. Banyak banget ya, bonus demografi kita lah. Betul. Gimana Kak Kamal memandang itu? Apakah ada strategi khusus ini untuk memikat hati Gen Z? Karena Gen Z kan selain kritis, dia juga suara tidak bisa dibeli ya. Gen Z itu satu, suara tidak bisa dibeli, terus kritis, komennya ya rada. Komennya tuh di medsos, wah ini kan udah mantap banget gitu. Nah itu memang, nah ini agak beda sih kalau Gen Z ini memang dia generasi yang nggak mau digurui kan. Iya. Nah sehingga memang kita itu sifatnya merangkul, tapi nggak juga kita membuat harus kita tuh jadi memirip-miripkan dengan Gen Z gitu kan. Kita bisa lihat tuh politisi-politisi yang cringe banget tuh, yang tiba-tiba jadi joget, yang tiba-tiba bajunya jadi kayak anak muda padahal setelannya udah nggak cocok kolonial, ya. udah nggak cocok gitu. Sebenarnya Gen Z itu bukan berkutat di terlihat mudanya, bukan, jiwanya muda, pemikirannya muda. Pemikiran muda tuh apa? Ya isu-isu yang sekarang yang di masa depan jadi concern anak muda apa? Climate change. Urusan perumahan, urusan pekerjaan, nggak usah jauh-jauh deh, urusan nikah. Tuh anak-anak bocah ini kan pada mikir, oh nikah gimana, kerja gimana, punya rumah gimana, bahkan iklim ini kita udah nggak beres nih. Nah itu yang memang harus mulai diangkat gitu. Nah itu juga kan masalahnya, kita nggak bisa menutup fakta bahwa isu-isu ini masih tenggelam dengan isu-isu yang masih beredar sekarang, kayak masalah ekonomi, masalah kesenjangan, masalah kemiskinan, itu kan masih jadi topik lama yang terus digoreng-goreng terus kan. Padahal sebenarnya masih ada isu lain yang sebenarnya sama pentingnya. Betul. Nah itu yang Gen Z itu lihat di situ. Iya iya, mereka mungkin mikir ya, ekonomi udahlah itu terlalu jauh deh. Gue lulus dapat kerjanya itu udah such a big pleasure banget buat dia gitu kan. Bagi dia itu sudah cukup aman gitu. Betul. Tapi partisipasi yang harus dilakukan oleh Gen Z dan juga milenial ini kan mungkin kalau mau jadi senator kayaknya susah gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kita mau berpolitik tapi nggak mau yang terjebak juga dalam politik gitu. Iya iya. Kalau kita berpikir sebagai masyarakat ya, masyarakat yang bebas, maksudnya dalam arti tidak ada afiliasi politik dan tertentu, paling ideal sebenarnya jadi relawan politik. Yang seperti apa itu? Relawan politik itu kalau misal Queen nih, Saksi gitu ya? bukan saksi, jadi relawan itu jadi tim sesnya. Oh, oke. Beda loh, tim ses dan relawan itu dua entitas yang berbeda sebenarnya. Walaupun sebenarnya kelihatannya kerjanya sama-sama, Mirip-mirip ya? mirip-mirip. Tim ses itu dia kerja profesional, digaji kan, dibayar. Iya. Kalau relawan dia nggak dibayar. Namanya kan relawan, rela. Rela justru iya. Makanya itu makanya relawan itulah dia bukan di hire orang, tapi dia yang karena gue dukung lu, gue membantu lu. Dan itu ternyata Gen Z seperti itu. Dan dia bisa bantu bukan sesuatu hal yang kita bayangkan, dia sesimpel nge-repost ya, share story. Itu kan dia bisa spread ke generasi dia kan.
Dan menurut gue itu powerful banget. Hmm. Dan memang udah saatnya memang kita kembalikan pemilih kita itu ke hal-hal yang memang nggak bisa dibayar oleh uang. Pemilih kita harus pilih sesuai dengan hati nurani mereka tanpa iming-iming politik uang, dan mereka tahu kapasitasnya, rekam jejaknya si calon itu. Dan gua rasa dengan era keterbukaan informasi ini ya, anak-anak milenial dan zilenial ini akan sangat mudah mengakses dan melihat bagaimana sepak terjang calon-calonnya. Ya minimal Instagramnya kelihatan lah. Iya, bisa di screening lah. Iya, di screening. 5 kali scroll. Iya, Oh, nih dia followingnya orangnya siapa ya gitu kan. suka nge-like foto Iya. apa ya. Kayak gitu-gitu kan udah kelihatan. Iya. Sekarang itu Instagram tuh ibaratkan CV ya. Ya betul, kayak etalase. Iya, sekali klik udah tahu. Kita udah bisa tahu. nyimpulin. Betul, bisa Ini nyimpulin. orang nih gimana, suka sama apa Betul. gitu-gitu ya. Aktif di mana, aktivitasnya Iya. apa. Benar setuju. Nah tadi sempat ya Kak Kamal spill sedikit tentang money politik. Nah ini jujur menarik banget. Dari dulu ini ya momok juga lah ya di Indonesia mungkin. Dan aku juga ya kadang 2019 lihat orang ngasih depan mata gitu kan. Kadang ya maaf nih Pak RT-nya pilih ini misalnya gitu. Nah ini tapi kan banyak orang juga yang bukan mengibaratkan ya, mendeklarasikan diri mereka bahwa suara Gen Z tidak bisa dibeli, suara milenial tidak bisa dibeli. Betul. Sampai kapan sih menurut Kak Kamal keberhasilan money politics ini tidak eksis lagi di Indonesia? Sebenarnya kita harus juga bisa memahami politik uang itu ada dua hal yang bisa kita pahami. Politik uang, dalam politik gak mungkin gak pakai uang. Oke. Misal kayak bayar tim ses kan bayar pakai Baliho semua itu kan dibayar kita ya. berangkat ke konstituen pakai bensin semua politik uang. Kita menjamu mereka kan pasti politik uang. Nah itu sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan. Nah yang tidak dibolehkan itu kan yang bagi-bagi amplop, yang sifatnya pragmatis, yang main tembak aja. Nah itu yang kita kan harus hindari. Nah sebenarnya gue rasa generasi kita, generasi milenial, generasi Z ya, itu sama politik uang kayaknya udah mulai apatis. Karena apa? Karena kita bisa melihat sebenarnya keresahannya bukan tentang uang mereka itu. Mereka ya balik lagi tentang kemudahan cari kerja. Kan kita tahu sekarang banyak jenis pekerjaan hilang di era teknologi sekarang. Betul, di era teknologi sekarang. Dan itu tidak disupport dengan dia punya pendidikannya ke situ nggak cocok nggak. Nah itu yang mereka harus struggle sendiri kan. Sehingga gue lihat memang ya gue bahkan melihat polanya anak-anak muda sekarang ambil uangnya jangan pilih orangnya. Oh dia ngambil semua gitu? Ambil uangnya mah ambil, terima aja. Tapi dia tidak akan pilih orang itu, dia akan pilih sesuai hati nurani dia. Gue melihat polanya. Tetap screening. Agak ini juga dan ya. Dan gue lihat kayaknya memang generasi kita udah mulai ke arah situ. Nggak yang nurut kayak udah kamu pilih ini ya gitu, kasih uang. Oh iya, ambil aja uangnya. Uang mah ambil aja, namanya rezeki mah gak bisa ditolak ya. Iya. Tapi ya udah, ambil aja uangnya, colok yang lain. Dan itu gue lihat banyak sudah terjadi dari 2019 tuh, kayak begitu. Terima tapi tetap gue mau cari yang terbaik nih buat hidup gue ke depan. Dan gue rasa ini kan bulan-bulan masih 3 bulan lagi ya. Gue rasa 3 bulan waktu yang sangat cukup untuk kita mencari calon-calon yang mau kita pilih. Atau bahkan mudahnya gini, kalau teman-teman dulu pernah milih di 2019 itu dengan sebenarnya mudah banget. Kalian tinggal evaluasi aja. Yang kalian pilih itu kemarin siapa? Sebenarnya itu udah pertanyaan sulit juga tuh. Gue kalau turun ke anak-anak muda tuh atau nggak usah anak muda, yang konstituennya campur ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Kalau gue tanya 2019 milih siapa? Pada bingung, pada lupa. Nah coba diinget-inget kawan-kawan, diinget-inget. Maksudnya diinget-inget kemarin tuh milih siapa ya? Kalau udah milih, coba evaluasi dia tuh kerjanya bener gak, dia tuh udah ngasih feedback apa ke masyarakat, program apa yang udah turun ke masyarakat, minimal di daerah dia apakah ada program dari dinas apa ternyata referensi dari dia dan seterusnya. Nah itu juga kan bisa dievaluasi dengan mudah sebenarnya. Tinggal kita lihat aja anggota dewannya mudah dihubungi apa enggak, approachable apa enggak. Gue bahkan sejujurnya di kalau gue campaign sekarang, nomor telepon yang ada di media sosial ya itu sebenarnya nomor telepon gue. Lu telepon jam 2 pagi kalau gue masih bangun juga, ya gimana gue masih walaupun ada beler gitu kan. Standby 24/7. Stand 24/7. Urusannya macam-macam juga. Tapi ya intinya adalah memastikan anggota dewan tuh harus bisa di-approach dengan mudah atau didekati dengan mudah oleh masyarakat. Iya. Karena masyarakat merasa apa ya mungkin ya,
Oh, gue dilibatin nih, telepon gue jadi angkat gitu kan. Betul. Seenggaknya jadi perhatian lah. Iya, Jadi diangkat betul. dulu nih. Betul. Gitu. Oke. Boleh tanya gak sih Apa tuh? berapa budget yang disiapkan gini untuk Nah, mencalonkan diri? Berapa M kah? waduh, kalau M kayaknya enggak sih kalau sekelas gue ya. Enggak mungkin se-M sih. Tapi intinya angkanya mungkin relatif tergantung daerah ya. Dan tergantung jumlah DPT-nya, daftar pemilih tetapnya itu Iya. berapa, sehingga kita bisa menghitung kalkulasi berapa sih anggaran kita mau kunjungan, kita bikin program, kita sosialisasi. Karena kan memang sebenarnya kalau kita bedah nih, anggaran budget kita itu sebenarnya paling besar itu 70% itu untuk APK kan, alat peraga kampanye, apakah itu baliho, Iya. apakah itu stiker, atau bahkan budget untuk digital marketing Iya. masuk di situ. Sebenarnya sisanya baru tuh urusan kita turun ke lapangan, kunjungan tokoh dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa budget sekelas calon anggota DPRD kabupaten, kayaknya nggak akan lebih dari 500 juta sih harusnya. Wow. Nggak akan. Tapi sebenarnya di uang itu nggak jadi faktor utama. Gue selalu bilang uang itu nomor 3. Yang pertama apa? Itu adalah infrastruktur sosial kita. Infrastruktur sosial itu apa? Kita seberapa dikenal sih sama masyarakat? Kita tuh keluar dari keluarga siapa? Kita itu udah bergerak di bidang apa buat masyarakat? Dan kita udah sedalam apa sih engage atau berhubungan dengan masyarakat? Sebenarnya itu modal paling mudah. Kenapa? Karena kalau kita punya uang, tapi kita nggak punya modal sosial itu percuma. Nanti malah kebanyakan yang datang uncal. Tahu nggak uncal? Apa? Usaha nipu caleg. Oh, usaha nipu caleg. Iya, uncal. Itu ada istilahnya. Wah, ini mah orang uncal nih. Dia cuman datangin kita ke toko, udah nggak jadi closing juga, jadi buat suara buat kita nggak juga. Gitu. Nah itu makanya kita bilang infrastruktur sosial itu penting. Makanya idealnya sebenarnya anggota dewan itu adalah orang yang mencalonkan diri yang memang dia tinggal di situ. Yang dia udah tahu tetangganya siapa, lurah atau kepala desanya siapa, RT RW-nya siapa, kayak gitu. Sehingga orang-orang tahu, oh iya itu anggota dewan saya, orang di daerah saya kok. Kedua baru kapabilitas kita, pengetahuan kita tuh setahu apa sih tentang Politik. fungsi-fungsi anggota dewan, terus platform perjuangannya seperti apa, dan baru ketiga baru uang. Dan uang pun juga sebenarnya sifatnya bukan sesuatu yang mutlak, itu kan sebagai pembantu aja lah mengakselerasikan. Iya, media percepatan ya. Ya betul. Oke. Kalau kita butuh branding ya, kalau kita ada dana ya itu akan lebih memperluas branding kita lah. Betul. Gitu. Menarik ya. Betul. 500 juta. Dapat dari mana? Ya ada aja sih ya. Ya maksudnya alhamdulillah lah kita, ya gue juga harus akui ya hidup dalam keluarga yang penuh dengan privilege. Tapi tentu kita gunakan uang itu atau sumber daya itu dengan sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin ya. Tanpa kita menjatuhkan harkat martabat masyarakat tentunya. Karena kita tahu banyak juga masyarakat yang nggak bisa dibeli. Iya. Gue bahkan punya cerita tiba-tiba jam 5 sore ditelepon. Bang Kamal, bisa nggak beres maghrib ketemu nih ada pengajian gitu. Kalau gue mikirnya kan kayak, oh ya udah oke ke pengajian. Perlu apa? Kita bisa bantu apa? Apakah kita perlu, biasalah ya kalau pengajian kayak apakah aqua berapa dus atau konsumsi perlu nggak ini? Dia sampai bilang, loh kita nggak perlu itu, kita perlunya Bang Kamal datang aja. Wow. Ya kayak gitu tuh kayak, oh ya udah di situ kan kayak, wah berarti emang masyarakat tuh bahkan memang gue nggak butuh uang dulu, yang penting hadir dulu. Iya. Kita nyambung nggak? Kita satu visi nggak nih? Kita satu kepentingan kan nih? Kalau oke ya kita jalan bareng-bareng. Yang kayak gitu tuh sebenarnya banyak juga sudah terjadi dan kalangan muda sudah mengalami itu. Iya. Jadi dia datang nyuruh, yang penting lo hadir dulu. Yang penting lo hadir dulu deh. Kita lu kenal dulu sama lo. ngasih pidato 5 menit kayak gitu. Iya. Terus kita sosialisasi beres itu ngobrol kayak apa yang bisa kita serap, apa yang bisa kita perjuangkan bareng-bareng. Yang kayak gitu. Dan kebetulan kan karena gue masuk ini di partai yang memang juga sudah ada kursi di dewan itu, ya kan kita juga bisa menjadi penyambung ya antara masyarakat dengan dewan yang incumbent ini kan. Misal kayak kemarin kan Kabupaten Bogor kekeringan ya, hampir berapa bulan, setengah 4 bulan, ya kekeringan, sampai susah air lah untuk mandi, minum dan seterusnya. Nah itu ya kita bisa sambungkan lah dengan fraksi sehingga dia bisa dapat program itu dengan bahasanya dipercepat lah atau diutamakan untuk dia
program air bersih. Nah itu kan cara-cara dewan yang memang dibenarkan seperti itu, Iya. bukan cara bagi-bagi uang. Iya, iya. Dia memberikan solusi lah dari Betul. apa yang sedang terjadi dan itu sangat dibutuhkan sama masyarakat. Betul. Kalau Kak Kamal perkirakan, kalau nggak ada teknologi, gimana sih cara mendapatkan hati Gen Z? Apakah harus tetap dengan Wah. kampanye door to door gitu? Sedangkan Gen Z aja keluar rumah tuh mager gitu kan. Iya, betul. Maunya di kamar aja dapat info dari HP, telan. Karena kita hidup di mana kebijaksanaan ini lebih banyak dari pengetahuan dan pengetahuan lebih banyak daripada cibiran. Iya. Jadi apa yang kita lihat di layar kaca gitu tuh kadang langsung ditelan gitu kan. Iya. Mungkin itu salah satunya kurangnya literasi juga kan. Betul. Dari ini. How to select gitu. Info yang baik gitu dari caleg karena banyak dipelintir juga ya sometimes. Betul. Gimana sih cara Kak Kamal Cara mensiasati? kita memilah informasi-informasi itu ya. Menurut gue memang paling penting satu, cari sumber yang terpercaya. Iya. Itu udah paling penting. Kita di medsos ini kan banyak akun-akun buzzer, akun-akun yang memang suka nebar hoax ya. Kita cari yang memang sumber-sumber kredibel, terpercaya. Dan bahkan kalau gue bisa bilang, kalau kita konteksnya kita nyari sosok kandidat caleg gitu ya. Kalau perlu cari LinkedIn-nya masih ada nggak, masih aktif nggak? LinkedIn-nya nyala nggak, Instagram-nya nyala nggak? Kalau memang dia aktifnya di dunia pekerjaan, dia di mana? Terus kalau memang dia selain pekerjaan dia ada aktivitas sosialnya apa enggak? Dan sebenarnya media sosial calon anggota dewan ini memang idealnya ya menurut gua itu kalau bisa caleg-caleg kita ini mohon maaf ya teman-teman. Jadi sesama caleg ya. Ini gue cuma ngasih advice aja. Maksud gua alangkah baiknya medsos kita memang harus dibuka seterbuka itu. Sepublic itu. Jangan di private lah kalau bisa bahasanya gitu. Iya, bisa diakses lah. Betul, bisa diakses, kita tahu oh ini orangnya siapa. Emang Bisa masih ada yang di private? ya nggak tahu ya. Takutnya. Tapi mostly ada beberapa sih yang masih di private terus dia malah bikin akun yang lain yang cuma tim pemenangan doang, kan itu kan sesuatu yang ingin ditampilkan. Tapi kalau medsos pribadi kan sesuatu yang ya memang ini diri gua bahasanya kan gitu. How can people knowing you gitu kan kalau lu nggak buka itu account? Betul. Gimana orang mau milih lu kalau dia aja nggak tahu lu siapa? Iya. Ya makanya. Sesemudah ya udah lu buka aja tuh medsos lu semua supaya orang-orang tahu. Jangan sampai lu bikin akun yang nggak ada fotonya, following cuma 00 itu tuh apa sih maksudnya? Gitu. Lebih ke fake account ya. Iya, buat apa sih begitu gitu. Aduh, tapi ada loh. Gue pernah ketemu sebuah case ya. Jadi ada ya temen lah. Dia nyalek ternyata tahun ini. Pas gue cek dia nomor urut ya bagus lah gitu. Tapi dia nggak pernah kayak kampanye di sosmed atau mendeklarasikan at least oh gue ini nyalek loh. Ternyata dia memang memakai metode konvensional yang kayak cuma door to door aja ke rumah. Atau it works or not sih menurut? Gue bisa katakan begini ya, pola itu kita nggak bisa mengatakan metode ini lebih unggul daripada metode yang lain. Tapi alangkah sekarang gitu loh. Tapi alangkah baiknya jalur darat lah, gue bahasanya gitu ya. Jalur darat itu harus dibarengin sama jalur udara. Internetnya jalan. Sosmed ya? Iya betul, sehingga memang idealnya orang tetap harus datang menyentuh masyarakat secara langsung, salaman lah bahasanya gitu. Tapi dia juga harus attach juga didukung lewat internet. Jadi minimal kita udah ketemu di rumahnya, kita pulang dia buka handphone ada muka kita lagi bahasanya. Oke. Ya mirip-mirip strategi marketing lah kayak gitu-gitu. Iya kan? Menurut gua nggak bisa tuh kita cuman pakai salah satu tuh nggak bisa. Pakai yang bawah, pakai yang udara, harus dua-duanya jalan. Ya dan sayang banget nggak sih kalau teknologi nggak dipakai? Betul. Dan bahkan campaign menggunakan digital marketing itu atau lewat media sosial itu sebenarnya semurah-murahnya biaya kampanye itu sebenarnya. Paling hemat. Betul, paling lu hemat. 10 juta aja sebulan itu udah more than enough reach lo udah sampai 1 juta orang iya lebih. maka dari itu. Kalau kita turun kan belum kos bensin, belum konsumsi, belum segala. Belum lagi bantuan ini, bantuan itu ya. Kayak gitu. Ada seberapa optimis Kak Kamal bisa ini memenangkan hati kaum muda nih di kalau di Kabupaten Bogor sih memang gue cukup optimis ya. Mostly banyak ini ya, banyak Gen Z dan milenial atau didominasi oleh baby boomers. Apanya nih, calegnya apa pemilih? DPT-nya. Oh, DPT-nya pemilihnya memang mostly kebanyakan anak muda. Bahkan kita bisa search juga di sosial media Kabupaten Bogor itu
kan DPT-nya hampir 6,5 juta apa 5,5 gue lupa. Dan Wow. itu memang di atas gue lupa 52 apa 53% itu memang generasi kita. Banyak ya. Ya, sehingga memang jadi nggak aneh gue lihat setiap dapil itu tiap partai itu dia punya caleg yang anak-anak muda juga. Iya, benar-benar. Tapi kita harus kritis juga. Jangan cuman sekedar muda. Kalau dia muda titipan bapaknya, ya sama aja bohong kan maksudnya gitu. Dia cuma blablong atau apa-apa gitu kan. Nyindir apa gimana nih? Maksud gua, ya lu muda boleh, tapi ya lu mau bawa apa buat Iya. generasi lu gitu. Jangan hanya sekedar gue muda, gue bisa berkarir, gue bisa majuin daerah gue ya. Terus apa yang lu mau concern lu tuh apa? Gerakan lu tuh mau kemana? Iya, Itu so yang that's why kapabilitas itu tadi. betul. Yang harusnya masyarakat atau pemilih itu harus sampai situ, bukan hanya sekedar muda. Lu tuh maunya kemana? Memperjuangkan. Karena gue yakin anggota dewan gak mungkin semua dikejar. Dia pasti harus spesialisasi di satu isu gitu. Iya. Betul. Betul. Menurut Kak Kamal apa sih isu yang paling dicari anak muda terkait tadi kan ada climate change, terus pekerjaan, pendidikan. Betul. Yang paling jadi concernmu sekarang yang kamu angkat apa? Concern gue sekarang pekerjaan sih. Pekerjaan. Tapi bahasan pekerjaan ini kaitan erat dengan pendidikan, kaitan erat dengan masalah isu sosial dan seterusnya, ekonomi dan seterusnya. Karena apa? Ya kita sudah tahu ya. Di dunia ini, di Indonesia khususnya banyak pekerjaan yang hilang karena teknologi. Iya. Nah, tapi masalahnya pendidikan kita yang katanya outputnya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja, ternyata tidak nyambung nih, nggak nyambung nih, nggak connect antara sektor pendidikan dan sektor pekerjaan atau usaha gitu. Nah, itu yang memang gue melihat harus ada perubahan nih dari sisi sektor pendidikan dan harus ada perubahan juga dari sektor pekerjaan dan usaha ini. Kenapa? Untuk memastikan nih anak beres sekolah, ilmu atau pengetahuan yang ada di sekolah itu kepake dia kuliah. Kepake dia kerja. Karena kalau dia kuliahnya atau sekolahnya A, terus ketika kerjanya B, jadi kan belajar 2 kali. Ya ngapain kita capek-capek kemarin ya, wasting time. Nah, itu yang membuat justru hambatan-hambatan kita mendapatkan pekerjaan jadi sulit, kita harus belajar lagi dan seterusnya. Dan memang selain pekerjaan, opsi keduanya alternatif. Kalau memang nggak masuk employee, ya memang kita harus masuk programnya untuk dunia usaha. Anak-anak muda ini harus dikasih modal. Modal itu bukan uang loh. Pembekalan ya. Pembekalan ilmunya, prakteknya, toolsnya, peralatannya, ekosistemnya sudah dibangun. Baru kita bicara modal di akhir. Nah itu juga bahkan kita, ya Queen tahu sendiri lah. Jumlah populasi pengusaha di Indonesia juga kan masih harus digenjot ya. Masih ya under 5% I think ya. Iya, that's why maksud gue kalau negara kita mau maju ya kita harus mulai dari anak mudanya mandiri. Salah satunya adalah ya anak mudanya populasi pengusahanya juga harus besar. Iya, nah, betul. Nah itu juga concern gue tuh, pekerjaan, kewirausahaan itu jadi concern juga. Iya, karena kesejahteraan itu didapat ketika kita mempunyai pendidikan yang oke juga. Betul. Ketika pendidikan kita oke, ya kita bebas gitu. Mau sejahtera lewat apa? Betul. Jadi pebisnis kah atau menjadi karyawan profesional yang baik dan seterusnya. Dan pendidikan itu juga ngaruhnya pasti ke kesehatan dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Gimana kalau kita makan, maaf nih gizinya kurang, gimana kita bisa pintar gitu kan? Iya, betul. Dan balik lagi ke tenaga pengajar di pendidikan ya. Betul. Saling sambung menyambung gitu. Betul. Ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk milenial buat facing the election 3 bulan lagi? Intinya menurut gue adalah kenapa 2024 kalian harus milih? Karena kalau kalian seapatis itu atau sebodoh amat itu lah ya bahasanya sama pemilu dan kalian gak pilih. Bayangkan berarti kan total kita ada 250 juta rakyat Indonesia lah ya. 270 hampir. 270 bahkan udah lebih. Wow. Itu bahkan bayangkan yang milihnya cuma 40% dari total penduduk. Itu kan nggak mayoritas ya. Iya. Tapi itu yang dihitung loh. Jadi bukan kita ngitung orang terbanyak, enggak. Orang yang milih itulah yang menentukan. Jadi dari 270 kalau ternyata yang milih cuma 40% dan 60% itu nggak ikut milih, ya berarti nasib kita 5 tahun ke depan ditentukan oleh 40% itu. Yang 60% ini yang akan merasakan akibatnya. Dia tidak punya daya dan upaya kan, dia nggak milih di situ. Makanya menurut gue, ya gue tahu
anak milenial, zilenial akan berpikir, wah politisi semua sama aja, omongannya manis lah, apa gini-gini. Tapi percayalah teman-teman, menurut gua balik lagi, rekam jejak itu penting. Gua tahu nggak ada politisi yang bersih. Iya. Sama halnya manusia. Politisi kan manusia ya. Hmm. Orang tuh nggak sadar kayak kesannya tuh pemimpin politisi kita tuh malaikat, padahal bukan. Manusia-manusia juga punya salah, punya hilaf. Nah, kalau kita mau kritis dan kita mau wise, kita mau bijak, mau objektif, ya carilah yang kadar salahnya nggak banyak. Iya, saya setuju Gitu. tuh. Setiap orang tuh punya plus dan minus, tapi carilah yang minusnya paling bisa kamu terima. Iya, paling minusnya kecil lah gitu. Iya. Atau bahkan minimal kalau Gak ganteng mungkin. Iya. Minimal kalau nggak dari orangnya nggak tahu nih orangnya siapa, minimal cek dulu partainya deh. Iya. Partainya tuh Arahnya dibawa kemana? tingkat kader korupsinya lebih banyak Koruptornya, mana, iya. kadernya yang menggunakan apa namanya melakukan hal-hal kriminalnya tuh lebih banyak mana. Itu sebenarnya kan semua terpampang nyata di internet kawan-kawan. Bisa diakses ya. Bisa diakses, kita bisa lihat nih partai mana nih yang paling korup, partai mana nih yang paling Bersih, relatif bersih. istilahnya. Sebenarnya bisa dicek gitu. Boleh apa websitenya? Mungkin ada yang belum tahu. Gue lupa, Cek. tapi kayaknya ada deh kayak apa sih Pemilu Searching Watch, aja kali ya. Pemilu Watch atau apa ya pokoknya itu. Oke. Ada tuh, kayak Partai Anu itu dia berdiri dari tahun berapa sampai sekarang, berapa jumlah Ada kadernya, biografinya di sana. iya berapa jumlah kadernya yang korupsi, Oke. berapa kadernya yang kasus-kasus yang lain di luar korupsi dan seterusnya. Iya. At least itu jadi bahan pertimbangan lah. Betul di situ. Cari yang jadi kita mencari yang mending di antara yang tidak mending lah bahasanya. Menarik nih. Iya. Mending mana, yang ini apa ini ya gitu Iya, aja. kau menang mending tadi Iya. ya. Gitu aja. Ya sama kayak kita cari jodoh lah. Iya, kalau kita mau nyari yang sempurna nih, nggak bakal Nggak dapat, ada, iya. nggak bakal. Cari yang paling banyak persamaan Betul. dan kekurangannya paling bisa kita terima. Betul, kekurangan-kekurangan yang kita bisa terima. Udah itu aja. Iya. Sesimpel itu. Iya. Nggak- Nyari caleg kayak nyari jodoh aja. Iya, politik enggak apa ya, banyak orang bilang politik itu keras, politik itu seram. Dulu pas saya sekolah, kan saya ilmu politik juga kan. Terus dosen bilang jangan kalian sebut politik itu kejam. Karena kalian mau gimana pun, dia bakal kayak gitu aja, nggak akan kejam gitu. Betul. Karena semuanya tuh bisa di apa ya, Politik kan dibuat alat soft. kan? Iya, Alat kan. bisa dibuat soft dan diplomasinya juga itu terkesannya tidak berat. Bagi sebagian orang aja itu kejam. Oke, inilah dia teman-teman Queen Talk hari ini bareng Kamal Ibrahim, seorang politisi muda dan juga pemikir luar biasa. Terima kasih.